Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yasin. Surat ke-36 ini memiliki beberapa keutamaan. Salah satunya yaitu dapat mengampuni dosa-dosa kita. Namun, di balik surat Yasin ini tersimpan ayat-ayat yang menjadi dasar dari pemikiran-pemikiran sains yang telah dikembangkan hingga saat ini. Misalnya, pada ayat 38-39 yang berkaitan dengan garis edar matahari dan bulan. Selain itu, ada juga pada ayat 33-35 yang berkaitan dengan tanah, biji-bijian, hingga makanan untuk makhluk hidup yang ada di muka bumi ini. Mari kita ulas sedikit mengenai ayat 33-35 pada surat Yasin ini. Pada surat Yasin ayat 33-35 ini, setidaknya ada 3 poin yang bisa kita pelajari lebih dalam dan kita kaitkan dengan ilmu pengetahuan. 3 poin tersebut yaitu tentang proses bagaimana suatu tanaman itu dapat tumbuh, proses siklus air, serta proses tentang fotosintesis. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ayatul lahumul ardul maitah ahyainaha wa akhrajna minha habban faminhu ya'kulun. Yang artinya, dan suatu tanda kebesaran Allah bagi mereka adalah bumi yang mati atau tandus. Kami hidupkan bumi itu dan kami keluarkan darinya biji-bijian. Maka dari biji-bijian itu mereka makan. Ibnu Jarir al-Tabari dalam Jami'i al-Bayan menafsirkan ayat 33 dengan penjelasan bahwa ayat ini merupakan dalil atau argumen bagi orang-orang musyrik Mekah atas kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menghidupkan kembali semua makhluknya yang telah mati. Sebagaimana Dia kuasa untuk menghidupkan tanah yang kering dengan menurunkan hujan sehingga tanah tersebut kembali subur, dan tanah itu mengeluarkan biji-bijian yang kemudian menjadi makanan bagi makhluk hidup lainnya. Kemudian, dari biji-bijian tersebut dapat terciptalah kebun-kebun kurma dan anggur, serta dari tanah subur itu mengalir sungai-sungai. Pada ayat 33 dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menghidupkan bumi dan menumbuhkan biji-bijian dari tanah. Bila kita kaitkan dengan fenomena sains yang ada, maka kita bisa mempelajari bahwa hal tersebut merupakan proses pertumbuhan pada suatu tanaman, tepatnya perkecambahan. Perkecambahan diawali dengan proses biji menyerap air atau disebut dengan imbibisi. Maka biji akan membesar dan kulitnya akan melunak. Saat air masuk ke dalam biji, enzim akan diaktifkan untuk memecah makanan yang tersimpan di dalam kotiledon. Zat makanan kemudian diangkut ke radikula dan plumula. Pertumbuhan radikula segera muncul dari biji dan tumbuh turun ke tanah untuk membentuk akar. Sedangkan plumula akan tumbuh membentuk kotiledon dan hipokotil. Setelah beberapa hari, daun pertama akan muncul dan akan mulai melakukan fotosintesis. Akar dan batang akan terus tumbuh dan berkembang. Kotiledon akhirnya kering dan terjatuh ke tanah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون. Yang artinya, dan kami jadikan padanya di bumi itu kebun-kebun kurma dan anggur, dan kami pancarkan padanya beberapa mata air. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'adi menafsirkan ayat 34 ini, yaitu dan kami jadikan padanya, yakni pada bumi atau tanah yang kering itu kebun-kebun. Artinya,
kebun-kebun yang penuh dengan banyak pepohonan, terutama pohon kurma dan anggur, yang keduanya merupakan pohon yang paling berharga. Dan kami pancarkan padanya, maksudnya itu, pada bumi tersebut beberapa mata air. Lalu kami jadikan beraneka pohon, pohon kurma dan pohon anggur di sana. Selanjutnya pada ayat ke-34 dijelaskan bahwa Allah memancarkan sebuah mata air. Hal ini dapat dijelaskan dan dikaitkan dengan peristiwa siklus air, di mana air dari tanah akan menguap ke udara dan akan kembali lagi ke tanah dalam bentuk hujan. Air ini juga bisa menjadi sumber kehidupan bagi berbagai tumbuhan. Siklus air disebut juga sebagai daur air, yaitu proses pendauran air secara alami dengan melalui beberapa tahapan. Proses daur air dapat berlangsung salah satunya karena adanya sinar matahari di bumi. Proses siklus air tidak pernah berhenti berlangsung dari atmosfer ke bumi dan akan kembali ke atmosfer. Dalam proses siklus air ini, ada 4 tahap yang berlangsung, yaitu evaporasi, kondensasi, presipitasi, dan infiltrasi. Proses yang pertama yaitu evaporasi. Evaporasi adalah proses penguapan air dari berbagai sumber air yang ada di bumi. Evaporasi ini terjadi karena adanya sinar matahari yang menyebabkan penguapan air. Proses selanjutnya yaitu kondensasi. Uap air yang berasal dari proses evaporasi akan berubah menjadi awan dan akan berada di tempat yang tinggi karena terbawa angin. Pada tahap ini terjadi proses kondensasi atau pengembunan. Saat awan berada di tempat yang semakin tinggi, maka suhunya menjadi semakin rendah. Nantinya awan akan mengalami pengembunan yang membentuk titik-titik air. Proses yang ketiga yaitu presipitasi atau hujan, yaitu proses saat titik-titik air dari awan jatuh ke bumi karena awan sudah tidak mampu lagi menampung terlalu banyak air dan uap air, sehingga awan menjadi besar dan menurunkan hujan, salju, ataupun hujan es. Terakhir yaitu infiltrasi atau disebut juga dengan penyerapan. Air hujan yang turun akan jatuh ke bumi dan mengalir ke sungai, danau, laut, hingga samudra. Selain mengalir ke berbagai sumber air yang turun ke bumi lewat proses presipitasi juga akan terserap ke tanah, bahkan juga diserap oleh tumbuhan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Liya'kulu min samarihi wa ma 'amilathu aydihim afala yashkurun, yang artinya agar mereka dapat makan dari buahnya dan dari hasil usaha tangan mereka, maka mengapa mereka tidak bersyukur? Selanjutnya pada ayat 35, menurut Al-Tabari, ayat ini menegaskan bahwa manusia yang dalam hal ini orang-orang musyrik Mekah sebagai pendengar wahyu pertama mengonsumsi makanan dari kebun-kebun yang telah dialiri air atas kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menghargai jerih payah mereka sendiri atas apa yang mereka tanam dengan tangan-tangan mereka. Selanjutnya, pada surat Yasin ayat 35 dijelaskan bahwa kita dapat memakan buah-buahan. Hal ini terdapat pada awal ayat 35, di mana bila kita kaitkan dengan ilmu pengetahuan, pembentukan buah merupakan hasil dari fotosintesis yang dilakukan oleh tumbuhan untuk menyimpan gula hasil fotosintesis. Fotosintesis sendiri merupakan suatu proses pembuatan atau pembentukan makanan yang dilakukan oleh tumbuhan, terutama tumbuhan yang mengandung zat hijau daun yaitu klorofil dengan bantuan energi cahaya matahari. Hal penting yang dibutuhkan dalam proses fotosintesis yang pertama ada air, lalu karbon dioksida, dan terakhir cahaya matahari. Air didapatkan tumbuhan dari dalam tanah yang diserap oleh akar, dialirkan ke seluruh bagian tumbuhan termasuk batang dan daun. Komponen yang kedua yaitu karbon dioksida yang didapatkan dari udara yang masuk melalui stomata.
Stomata ini letaknya di bagian bawah daun. Proses fotosintesis terjadi ketika klorofil di daun menangkap cahaya matahari dan menggunakannya untuk mengubah air dan karbon dioksida menjadi gula dan oksigen. Gula yang dihasilkan dapat digunakan langsung oleh tumbuhan atau disimpan dalam bagian lain seperti buah yang telah dijelaskan sebelumnya. Selain gula, fotosintesis juga menghasilkan oksigen yang akan keluar melalui stomata ke udara dan digunakan untuk kita bernafas. Buah yang kita makan dan udara yang kita hirup merupakan hasil dari fotosintesis yang merupakan salah satu tanda kebesaran Allah. Bukankah dengan begitu sudah seharusnya kita bersyukur? Sesuai dengan firman Allah pada surat Yasin ayat 35 yang artinya, maka mengapa mereka tidak bersyukur? Itulah inspirasi sains dari surat Yasin ayat 35. Dari penjelasan yang terkait dengan ayat 33 hingga 35, ilmuwan dapat berinovasi dan mengembangkan bagaimana cara mereproduksi tumbuhan selain dengan biji-bijian ataupun tanpa menggunakan tanah. Kita dapat melihat contohnya pada kultur jaringan, sistem hidroponik, dan hibridisasi tanaman. Ketiga itulah merupakan hasil dari perkembangan teknologi yang dikaitkan dengan surat Yasin ayat 33 hingga 35. Inovasi yang pertama yaitu kultur jaringan. Kultur jaringan merupakan salah satu reproduksi tumbuhan secara vegetatif. Proses ini dilakukan untuk memperbanyak tumbuhan, yakni menumbuhkan bagian tanaman yang memiliki kemampuan sel untuk membentuk individu baru atau daya totipotensi. Yang kedua yaitu hidroponik. Hidroponik merupakan sebuah teknik bercocok tanam melalui media air. Nutrisi yang dibutuhkan akan dilarutkan ke dalam air sehingga lebih optimal dalam penyerapannya. Beberapa jenis tumbuhan yang dapat ditanam dengan metode hidroponik adalah paprika, tomat, melon, dan lain-lain. Kelebihan dari menanam secara hidroponik yaitu bisa diterapkan di ruang yang terbatas, tumbuhan terbebas dari hama yang biasa dijumpai di tanah, hasilnya lebih banyak dan berkesinambungan, dan tumbuhan dapat diproduksi di luar musimnya. Yang terakhir yaitu hibridisasi tumbuhan. Hibridisasi tumbuhan merupakan proses menghasilkan keturunan dari dua tumbuhan yang berbeda ras, variasi, atau jenis. Pada beberapa kasus, bisa tercipta tumbuhan jenis baru yang secara alami tidak ada di alam. Nah, itu dia ayat-ayat pada Al-Quran yang dapat menjadi dasar ilmu dan pemikiran dalam perkembangan sains dan teknologi, terutama pada tumbuh-tumbuhan. Hal tersebut menunjukkan bahwa betapa hebatnya Al-Quran sebagai pedoman bagi manusia dalam menjalani kehidupan di muka bumi. Karena sebagian besar mengenai kehidupan ini telah tercantum dan dijelaskan oleh Al-Quran. Semoga penjelasan kami bisa bermanfaat bagi kita semua dan menjadikan kita lebih taat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin ya Rabbal Alamin.